Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Krista Belatipa dengan nomor NPM 033323111082. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Sri Hoyeni STD MPD. Baik, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Keterlibatan orang tua terhadap perkembangan kognitif dalam pendidikan anak usia dini di TK Kemala Bayangkari. Baik, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya. Keluarga menjadi fondasi pendidikan pertama bagi anak. Kelanjutan penguatan pendidikan tersebut direalisasikan melalui pendidikan anak usia dini, diantaranya taman kanak-kanak atau TK. Permasalahan yang terjadi adalah pada sebagian orang tua yang beranggapan bila permasalahan pendidikan anak menjadi tanggung jawab sekolah dan guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan hasil angket yang diisi orang tua wali, anak dididik TK Kemala Bayangkari disimpulkan bila rendahnya peran orang tua dalam pendidikan anaknya disebabkan karena sebagian orang tua merasa sibuk bekerja sehingga tidak sempat mengulas materi yang diperoleh anaknya, ataupun kurangnya pengetahuan orang tua menangani materi yang telah diajarkan di sekolah, sehingga beranggapan bila hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab guru. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua menjadi faktor yang sangat penting dalam mengatasi hal tersebut. Dengan hadirnya orang tua yang terlibat dalam pendidikan anak, akan dapat membantu guru dalam mengajar serta diharapkan mampu menunjang kesinambungan antara pendidikan di rumah dan di sekolah. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut. 1. Masih kurangnya partisipasi orang tua dalam pemantauan perkembangan kognitif anak di lembaga PAUD. 2. Sebagian orang tua belum memberikan motivasi atau perhatian yang cukup terhadap perkembangan kognitif anaknya dalam hal pendidikan. C. Pembatasan masalah. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki, maka perlu dibuat pembatasan masalah. Untuk itu, peneliti membatasi pada masalah yaitu pengaruh keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di TK Kemala Bayangkari. D. Rumusan masalah. Untuk memperjelas penelitian yang akan dilakukan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah apakah keterlibatan orang tua berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak di TK Kemala Bayangkari. E. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak di rumah terhadap perkembangan kognitif anak. F. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian sini terbagi menjadi dua. 1. Manfaat teoritis, kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum di taman kanak-kanak yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. 2. Manfaat praktis. Bagi lembaga semakin menyadari bahwa juga penting dalam melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran agar didapat suatu hasil yang diharapkan. Bagi orang tua diharapkan dapat memahami lebih dalam dan memperluas pengetahuan bahwa
penting dalam melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Bab 2, kajian pustaka. A. Keterlibatan orang tua. Menurut Davis, mengemukakan bahwa keterlibatan orang tua adalah sebuah partisipasi mental yang disertai dengan kontribusi dan tanggung jawab. Jadi, keterlibatan orang tua adalah sebuah proses keterlibatan atau keikutsertaan orang tua dalam pendidikan anak dengan berbagai metode dan bentuk agar terciptanya pendidikan anak yang lebih efektif dan maksimal. Menurut Stokes, menyimpulkan beberapa bentuk tanggung jawab dan keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anaknya antara lain: 1. Memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 2. Pengawasan kegiatan belajar di dalam rumah. 3. Pengawasan kegiatan belajar di sekolah. B. Kemampuan kognitif. Menurut Wolford yang dikutip oleh Danianti, kognitif merupakan kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Menurut Thurston, kognitif merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu kemampuan berbahasa atau verbal comprehension, mengingat atau memori, nalar atau berpikir logis, atau reasoning, pemahaman ruang atau spatial factor, bilangan atau numerical ability, menggunakan kata-kata serta mengamati dengan cepat dan cermat. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memecahkan suatu masalah melalui proses berpikir, menghubungkan, menilai, serta mempertimbangkan dalam menyesuaikan diri untuk mencapai tujuan. Kemampuan kognitif diarahkan agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif. C. Hasil penelitian yang relevan. Peneliti Nurhayati Pentasari dengan judul skripsi keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak melalui penggunaan media sosial WhatsApp di TK dan KBAL Al-Hikam Delanu Klaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah orang tua lebih cepat dalam memproses pesan yang disampaikan oleh ustazah melalui WhatsApp daripada buku penghubung. Ketiga, metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di TK Kemala Wayangkari, Kota Ternate dengan alamat Jalan Seruni, Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2024 dan 2025. B. Metode penelitian. Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan tentang peran orang tua terhadap perkembangan kognitif anak di TK Kemala Bayangkari. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis dan pedagogis. C. Subjek penelitian dan sumber data. Data adalah semua keterangan
peran seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik, atau dalam bentuk lainnya. Guna keperluan penelitian, sumber data juga merupakan subjek bagi peneliti untuk dapat memperoleh data. Peneliti membutuhkan beberapa sumber data sebagai subjek dan objek yang peneliti lakukan. Data penelitian menurut sumbernya digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. D. Teknik pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Metode observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pada pendidikan anak usia dini, metode observasi dapat dilakukan dengan memperhatikan secara cermat melalui pengamatan. 2. Metode wawancara atau interview. Selain menggunakan metode observasi, peneliti juga menggunakan metode wawancara atau interview untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan data melalui wawancara ini penulis lakukan kepada kepala sekolah dan guru serta orang tua murid di TK Kemala Bayangkari di Ternate. E. Teknik analisis data. Analisis data adalah merupakan cara untuk membuat data itu diminati, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Pelaksanaan analisis dilakukan pada saat masih di lapangan dan setelah data terkumpul. Analisis data yang digunakan adalah analisis non-statistik, yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data diperoleh secara sistematis dan objektif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian akan diolah dan dianalisis sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu secara induktif. Induktif berarti metode yang bertolak dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan dalam pengertian lebih umum. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang dan terima kasih. Shalom.